Oke guys, selamat datang lagi di channel Leslie. Nah, hari ini kita mau lanjutin video yang kemarin. Yang part 1 itu kan tentang working holiday visa. Nah, sekarang yang kedua ini kita akan konsentrasi di student visa subclass 500. Nah, kemarin itu di video sebelumnya saya ada salah tulis subclassnya ya. Itu jadi di video sebelumnya itu subclassnya 600. Nah, yang benar itu 500. Itu saya typo di video sebelumnya. Mohon maaf. Nah, ini strukturnya akan sama sama video yang kemarin yang tentang working holiday visa. Yang kita akan bahas itu pro sama cons-nya dulu. Nah, pro-nya itu apa? Pro-nya itu yang pertama kalian bisa kerja sebanyak 24 jam selama seminggu. Kecuali pas lagi libur, itu kalian bisa kerja lebih banyak atau lebih dari 24 jam seminggu. Itu boleh. Itu yang kedua, itu better job opportunities after graduation. Jadi setelah kalian lulus sekolah, udah mulai bisa kerja full time itu job available-nya itu banyak gitu. Itu nunggu kalian itu setelah kalian lulus gitu. Jadi sekolah lah dulu yang benar. Gitu. Terus yang ketiga itu major sama uni itu di Australia tuh banyak. Kalian mau kuliah di Brisbane, di Sydney, di Melbourne, Tasmania, Perth, Adelaide itu banyak pilihannya. Gitu. Dan mau majornya apa juga banyak banget. Gitu. Jadi terserah kalian lah mau yang mana. Gitu. Banyak sekali pilihannya. Dan yang keempat itu adalah scholarship opportunities. Jadi banyak jalur-jalur scholarship yang kalian bisa ambil. Cuman ya itu balik lagi kalian harus research dulu, cari gitu loh. Kalau scholarship apa yang kalian bisa dapat gitu, karena ada beberapa uni yang setiap tahun scholarshipnya itu beda-beda. Gitu kayak contohnya UTAS ini yang di Tasmania ini ya, University of Tasmania. Tahun kemarin itu kalau dari Indonesia langsung dapat diskon. Tapi tahun ini belum tahu nih diskonnya apa, karena saya kan bukan education agent ya, jadi saya nggak update sama scholarshipnya kampus kayak gitu. Tapi biasanya setiap kampus itu ada menyediakan scholarship sendiri itu yang dibiayai oleh kampus itu sendiri gitu. Nah, terus yang kelima itu dengan student visa ini kita punya pathway untuk ke PR atau permanent residence. Tapi ya balik lagi tergantung dari major yang kalian pilih apa. Gitu. Apakah memungkinkan untuk ke PR dari major tersebut? Nah, mungkin semuanya bisa gitu ke PR, tapi yang mana yang lebih mudah? Nah, itu yang mungkin akan kita bahas kalau ada yang minta, banyak yang minta, kita akan coba bahas ke arah sana di video selanjutnya. Nah, yang ini sekarang kita bahas dulu yang cons-nya. Nah, cons-nya adalah ya itu tadi limited working hours, kalian cuma boleh kerja 24 jam seminggu, nggak boleh lebih kecuali pas libur. Yang kedua, cost of study-nya itu sangat-sangat mahal. Ini saya kasih contoh dari University of Tasmania ya, itu atau UTAS. Dia adanya di Tasmania. Itu untuk tahun 2024 fee-nya untuk international student itu $112.601 Aussie. Atau sama dengan 1,3 M gitu untuk sampai lulus untuk totalnya. Gitu kan. Itu kalau nggak pakai scholarship lumayan berasa banget ya. Gitu. Kuliah dengan harga segitu gitu loh. Nah, itu jeleknya lah. Itu mahal banget memang sekolah di sini tuh. Nah, yang ketiga tuh limited workplace option during study period. Maksudnya tuh apa? Ya waktu kalian lagi sekolah, ya pilihan untuk kerja part time itu nggak banyak. Gitu. Meskipun kalian punya pengalaman, saya udah lulus S1 sebelumnya nih, mau kuliahnya master. Dulu udah pernah kerja di kantor di Indonesia, misalnya di Agung Podomoro sebagai marketing. Terus kalian ngambil Master of Marketing di sini. Belum tentu kalian bisa kerja sebagai property agent. Karena property agent di sini itu
butuh license. Jadi kalian harus sekolah untuk dapetin license-nya itu. Gitu. Jadi nggak bisa karena dulu punya pengalaman di Agung Podomoro jualan apartemen terus di sini mau jualan apartemen lagi, nggak gitu konsepnya. Gitu. Jadi kalian tuh ada limitasinya untuk kerjanya bisa di mana. Biasanya kalau international student itu mereka kerjanya di restoran atau di Woolies atau di Kohl's atau di Asian Store, groceries gitu-gitu biasanya. Nah, berikutnya yang akan kita bahas itu student visa itu apa sih? Nah, jadi student visa itu adalah visa yang mengizinkan kita untuk belajar di Australia di course yang diizinkan oleh Australia, mulai dari diploma, S1 atau bachelor, S2 atau master, S3 atau PhD. Nah, visa ini juga mengizinkan kita untuk bekerja paruh waktu. Tujuannya untuk mengisi waktu luang pas kita lagi libur atau lagi nggak ada kelas ya kita kerja part time. Tujuannya ke sana, bukan buat mengcover biaya sekolah. Gitu. Nah, siapa yang boleh apply visa ini? Nah, yang boleh apply visa ini siapapun bisa. Tuh, dan umur berapapun bisa ya. Ya biasanya sih kalau udah lulus SMA ya baru nge-apply. Tapi ada beberapa yang saya lihat mereka datang ke sini pas SMA. Bukan orang Indonesia sih, dari negara lain. Tapi dia datang ke sini itu SMA-nya di Australia gitu. Berarti mungkin bisa ya gitu. Nah, tapi itu kita mesti cek lagi di website imigrasi nanti. Ya balik lagi selama memenuhi persyaratan dari imigrasi Australia. Nah, cuman gini, waktu kalian nge-apply visa itu kan kalian harus mempersiapkan yang namanya GTE atau cerita. Itu kalian menjelaskan ke imigrasi. Nanti deh kita bahas di slide selanjutnya ada itu. Nanti saya jelasin. Lalu yang selanjutnya itu akan kita bahas syarat-syaratnya. Jadi syarat buat apply visa student itu apa? Visanya ya. Jadi kalian sudah harus mendaftar di sekolah dulu dan sudah diterima. Udah dapat COE-nya sebagai bukti kalian diterima di sekolah. Nah, yang kedua itu kalian udah memenuhi persyaratan IELTS-nya atau PTE-nya masing-masing uni dan college. Gitu. Dan biasanya mereka punya persyaratan yang beda-beda. Beda uni, beda batas IELTS-nya, minimumnya. Beda major juga sama, beda batas IELTS-nya, minimumnya. Itu. Nah, terus yang ketiga, kalian udah harus siapin yang namanya OSHC. OSHC itu apa? OSHC itu adalah Overseas Student Health Cover atau insurance yang akan menanggung kalian selama kalian belajar di Australia. Nah, biasanya itu dibayarin tuh di awal bareng sama COE. Jadi waktu kalau kalian belum bayar sekolahnya, ya COE ini nggak akan keluar. Karena COE itu biasanya keluar setelah kalian bayar biaya sekolah di semester pertama. Itu baru keluar si COE ini. Baru kalian bisa apply visa studentnya. Nah, yang keempat itu medical check up. Gitu. Jadi nanti setelah udah dapat COE apa segala macam, sekalian udah mulai submit visa, nah baru dia akan minta kalian untuk medical check up gitu. Nah, baru medical check up itu harus dilakukan. Sama kayak working holiday visa juga kan gitu. Itu kalian akan diminta medical check up di tempat yang ditunjuk sama imigrasinya. Nah, yang selanjutnya, dokumen apa yang harus disiapkan? Nah, dokumen yang udah biasa lah kalau mau urusan sama negara lain ya, paspor itu udah pasti. Itu KTP atau SIM itu juga sebagai national identity. Kalau paspor kan international identity. Nah, national identity-nya ya KTP, SIM, kartu keluarga sama akta lahir. Kartu keluarga itu biasanya dibutuhin kalau misalnya kalian menyertakan orang tua sebagai sponsor. Nah, bukti bahwa kalian adalah anaknya bapak dan mama kalian, itu ya kartu keluarga itu. Gitu. Atau kalau misalnya kalian datang ke sini mau sekolah, tapi kalian udah married, bisa bawa istrinya, tapi ya harus kasih lihat di kartu keluarga gitu kalau kalian udah satu kakak sama istri kalian.
gitu. Nah, ini kartu keluarga tuh gunanya buat itu, dan semuanya harus dalam bahasa Inggris kecuali paspor, karena paspor udah dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu COE yang tadi dari uni atau dari college-nya. Nah, yang ketiga itu yang harus kalian siapin duluan ya sebelum apply visa nih. Itu IELTS IELTS atau PTE certificate. Nah, ini pasti bakal ada yang nanya nih, IELTS sama PTE bedanya apa? IELTS itu yang kalian datang ke tempat ujian kayak TOEFL. IELTS itu mirip, itu kayak gitu IELTS. Kalau PTE kalian datang juga sama ke tempatnya, tapi yang nguji bukan orang dan hasilnya bukan ditulis, tapi yang nguji itu komputer. Jadi jawaban kalian ketik di komputer, waktu keluar pertanyaan kalian ngomongnya sama komputer, bukan sama orang. Itu PTE. Banyak yang bilang PTE lebih gampang, tapi kalau menurut saya dua-duanya susah. Itu. Yang keempat itu bukti pembayaran OSHC dan bukti OSHC-nya udah aktif. Jadi waktu kalian bayar OSHC itu kalian akan dapat email dari OSHC-nya. Gitu. Misalnya kalian apply-nya di Allianz, nah itu kalian akan dapat bukti dari si Allianz-nya itu kalau kalian memang sudah bayar dan insurance kalian sudah aktif. Nah itu harus dilampirkan nanti sebagai dokumen pendukung. Nah ini yang saya bilang tadi, GTE, Genuine Temporary Entrance. Itu harus minimal 300 kata, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Nah isinya tuh apa? Nah ini yang saya bilang tadi, siapapun bisa nge-apply. Bener, siapapun bisa nge-apply. Umur berapapun bisa nge-apply. Iya, semua umur bisa nge-apply. Tapi kalau misalnya kalian umur, ini mohon maaf ya, tapi kalau kalian umur 40 tahun, terus kalian baru nge-apply-nya diploma untuk sekolah ke sini. Lah, kalian harus bisa jelasin dong, dari lulus SMA sampai kalian 40 tahun ngapain aja? Kenapa baru nge-apply diplomanya sekarang? Nah itu kalian harus bisa ceritain di situ. Karena GTE ini adalah kalian menceritakan historinya kalian, kayak bikin CV tapi dalam bentuk cerita. Atau kayak bikin cerita pendek. Jadi hidup kalian dirangkum jadi satu. Di situ sependek mungkin. Gitu, kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi kalian mesti kasih tahu tuh alasannya kenapa sekolah di Australia. Kenapa nggak sekolah di Indonesia? Kan di Indonesia banyak unikan sekarang gini. Misalnya kalian ngambilnya IT. Kita punya BINUS di Indonesia. Kenapa harus ngambil IT-nya di Australia? Kenapa nggak di BINUS? Nah itu kalian harus bisa kasih tahu alasannya apa. Terus habis itu rencana kalian setelah lulus tuh apa? Gitu. Nah ini tipsnya. Kalau kalian memang mau PR, meskipun kalian memang mau PR, jangan tulis di sini rencana kalian setelah lulus. Oh saya mau ngambil graduate visa, terus habis itu saya mau apply PR. Nah itu jangan ditulis gitu, itu auto tolak judulnya kalau kayak begitu. Ya jadi GT ini sebenarnya genuine itu ya genuine menurut mereka. Kita meyakinkan mereka lah gitu loh si GT ini gitu. Jadi rencana kalian setelah lulus saya akan pulang kembali ke Indonesia untuk mengembangkan lagi usaha papa saya di Indonesia. Itu atau supaya gaji saya naik di kantor. Itu mendingan kayak begitu daripada kalian bilang soalnya saya pingin supaya nanti bisa apply PR setelah itu. Makanya saya ngambilnya IT dan kampusnya di sini, ngambilnya di Sydney karena katanya di Sydney itu sekarang lagi gampang apply PR. Nggak gitu konsep dari GT itu, nggak gitu. Jadi kalian juga bakal cerita juga apa yang kalian kerjakan sebelum berkeinginan untuk studi ke Australia. Misalnya gini, kalian mau ngambilnya S2, tapi jarak dari kalian lulus S1 ke S2 tuh misalnya tidak 4 tahun dulu nih di Indonesia. Nah 4 tahun itu kalian ngapain di sana? Terus kenapa tiba-tiba kepikiran mau ngambil S2 di Australia? Kenapa mau ngambil master? Itu kalian harus ceritain juga gitu. Nah itu GT itu di situ. Jadi kita kayak meyakinkan. Sebenarnya jadi kayak kalau kalian nge-apply visa Amerika, itu kan kalian dipanggil untuk interview. Kalau nge-apply visa Australia, nggak selalu di interview. Tapi mereka akan baca GTE-nya dulu. Nah kalau mereka masih nggak yakin, kalian ini genuinely memang kesini untuk belajar, baru kalian dipanggil interview. Gitu biasanya tuh kayak begitu. Nah yang berikutnya itu financial document. Nah ini tuh
Financial document itu isinya bukti bahwa kalian itu mampu membiayai hidup kalian di Australia selama 1 tahun tanpa bekerja. Jadi kalau kalian nggak bisa kerja nih, kalian masih tetap bisa bayar uang kuliah. Itu bukti itu yang diminta di financial document ini. Ini sebenarnya nggak harus keuangan pribadi atau duit kita sendiri gitu, tapi bisa juga dari orang tua gitu. Misalnya nanti kalian bikin sponsorship letter dari orang tua yang menyatakan bahwa orang tua akan mensponsori saya selama saya sekolah di Australia gitu. Atau kalau kalian apply-nya setelah kalian dapat beasiswa atau scholarship, nah itu juga bisa dilampirkan buktinya bahwa kalian telah diterima beasiswa di Australia gitu untuk kuliah di uni mana, ngambilnya apa gitu. Tapi ini biasanya itu research study, itu Master of Research Study atau yang ngambil PhD gitu. Nah, ini yang paling lumayan sulit untuk digapai ya. Itu bukti bank statement of a minimum equivalent of 72.465 Aussie dollar dalam 12 tahun terakhir sebelum apply. Gitu untuk financial dokumen ini. Ini rate 72.000 ini per tanggal 1 Oktober. Jadi ya kalian harus bisa menunjukkan ada rekening bank. Di sini di websitenya sih bilang 12 bulan sebelum apply, tapi banyak yang apply itu yang mereka kasih rate itu cuma 3 bulan sampai 6 bulan terakhir aja. Gitu, itu senilai setara dengan 72.000, tapi kan rate-nya bisa beda-beda. Biasanya antara 700, ya mungkin 700 sampai 800 juta kali lah. Kira-kira segitu. Ya, tapi kalau mau aman banget gitu, kelihatan kalian memang ini ya 1 miliar lah sediain di bank kira-kira. Dalam 12 bulan terakhir atau 3 bulan atau 6 bulan. Itu buat nunjukin kalau memang ada duitnya untuk menanggung kalian selama di sana. Gitu, selama 1 tahun. Gitu. Nah, yang berikutnya itu berapa total biaya untuk apply visa ini. Nah, jadi total biayanya itu yang pertama course fee-nya. Itu ya tergantung studi yang dipilih. Kayak tadi kan IT berapa tuh? 114.000. Kalau marketing mungkin lebih murah, atau accounting mungkin lebih murah. Gitu. Saya nggak cek tadi. Yang saya cek cuma IT. Yang pasti nursing itu udah pasti lebih mahal dari itu. Gitu. Tapi memang kalau untuk PR pathway, nursing udah paling the best sekarang. Itu karena demand-nya lagi tinggi banget. Gitu. Yang kedua itu ada visa application fee. Ini update terakhir juga pas video ini di-upload itu 710 Aussie dollar. Yang berikutnya itu OSHC, insurance tadi itu. Sama kan kayak working holiday visa juga ada insurance. Studi di sini juga harus ada insurance. Ini tuh apa artinya? Ini adalah bukti bahwa sakit di Australia itu sangat mahal. Itu makanya ada OSHC. Nah itu 2.200. Tapi ini biasanya bergantung sama lama sekolahnya kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian sekolahnya 2 tahun mungkin lebih murah dari ini. Kalau kalian sekolahnya 3 tahun ya kalian bayarnya 2.200. Gitu 3 tahun untuk 2.200 untuk 3 tahun atau 36 bulan. Itu di Allianz gitu. Tapi masih banyak yang lain, ada Medibank, salah satu yang paling terkenal kayaknya, paling banyak orang pakai itu Medibank. Tapi ini contohnya Allianz saja gitu. Tapi nanti kalian bisa research sendiri mau OSHC-nya mau yang mana. Itu karena pilihannya itu banyak. Yang keempat itu SKCK. Ini mah gampang, 30.000 murah gitu. Itu gampang lah. Gitu. Nah, yang berikutnya itu translate dokumen. Nah, ini juga ada cerita di sini. Jadi, kalau kalian mau translate dokumen, usahakan yang translate itu yang bisa ngasih dokumennya disertified by NATI. Gitu. Jangan iseng-iseng ngide translate sendiri. Oh, saya tahu ini artinya apa. Mari kita translate sendiri. Enggak begitu. Itu karena yang diakuin sama Australia itu atau yang disertified itu harus yang sudah disworn atau disumpah si translatornya ini gitu. Nah yang udah pasti bakal diterima sama Australia itu ya NATI certificate itu udah genuinely pasti diterima kalau si NATI certificate itu ya memang harganya sedikit lebih mahal, tapi daripada kita udah translate lebih murah
dan dokumennya banyak, terus habis itu ditolak, terus translate lagi, nah bisa lebih banyak kan, yang mendingan langsung aja nanti, udah beres, tenang, for the peace of mind. Itu. Terus medical check up fee, nah medical check up fee itu sepengalaman saya itu biasanya beda-beda tergantung rumah sakit. Nah tapi umumnya harganya itu di sekitar 800.000 sampai 1,5 juta untuk si medical check up-nya itu sendiri. Yang berikutnya adalah tiket pesawat. Ya kalau ini udah pasti lah ya. Kalian mau sekolah ke sini, nggak mungkin tuh naik getek, udah pasti naik pesawat kan. Sininya ya udah itu pasti keluar. Harga tiketnya beda-beda tergantung pesawatnya apa, kelasnya apa, kapan berangkatnya. Gitu. Nah, terus bisa apa setelah mendapatkan visa ini? Ya udah pasti belajar di Australia ini udah pasti lah ya. Memang tujuannya namanya aja student visa, ya udah pasti buat belajar. Nah yang kedua itu unlimited travel in and out Australia, sama kayak working holiday visa kemarin. Visa student juga bisa bolak-balik, bebas mau bolak-baliknya berapa kali pun. Tetapi jangan lupa kalian harus memenuhi attendance minimum di sekolah nanti. Jadi nggak bisa asal bolak-balik, kangen gudeg pulang dulu makan gudeg balik lagi ke Australia, nggak gitu. Terus begitu dapat visa ini, kalian bisa langsung kerja 48 jam per 2 minggu atau 24 jam per minggu atau unlimited ketika liburan. Yang berikutnya itu kalau master by research atau doktoral atau PhD itu mereka punya unlimited working hours. Kenapa begitu? Saya pun tidak tahu, tapi itu peraturan dari Australia seperti itu. Nah, terus step selanjutnya setelah lulus mesti ngapain nih? Nah, ini balik lagi ke pilihan hidup masing-masing. Tapi kalau kalian mau PR atau masih mau tinggal di Australia, itu kalian bisa apply TR atau temporary resident visa atau graduate visa lah. Kalau kalian lebih sekolah, lulus, apply visa graduate 485, subclass 485. Itu bisa up to 4 years. Bisa di bawah itu ya. Jangan berekspektasi kalian, oh nanti setelah saya sekolah saya bisa tinggal di Australia lagi selama 4 tahun. Belum tentu, tergantung ngambil studinya apa. Sama levelnya di mana, diploma kah, bachelor kah, master kah, itu biasa lain-lain. Gitu. Sama regionalnya juga beda-beda. Di Melbourne belum tentu sama di Sydney, belum tentu sama di Tasmania, belum tentu sama di Brisbane. Gitu. Nah, terus kalau kalian memang mau nge-apply permanent residence nantinya, berarti kan kalian harus persiapkan skill assessment, ya kan? Selama TR itu, selama dalam graduate visa itu, ya kalian carilah kerjaan yang berhubungan dengan major yang kalian ambil. Kalau misalnya kalian ngambil major Diploma of Hospitality, terus mau ngambil PR-nya nanti lewat 190 jalurnya dari chef, ya berarti dari cook, ya berarti kerjanya ya di restoran gitu. Tapi kalau kalian sekolahnya masak tapi kerjanya di marketing, jualan rumah, jualan apa, ya itu nggak nyambung. Gimana mau nge-apply PR-nya? Skill apa yang akan dia assess kalian? Masa kalian sekolahnya koki terus habis itu kerjanya di jualan apartemen gitu? Ya nggak nyambung dong. Gitu loh, kalian sekolahnya masak tapi habis itu jualan apartemen, itu semua skill assessment apa yang mau di-assess? Itu kalau ngambilnya chef atau mau ngambil lewat cook, waktu mau nge-apply PR, ya kalian sekolah pas mau ngambil TR-nya itu ya kerjanya di restoran gitu, supaya skill kalian memang bisa di-assess untuk persyaratan permanent residence-nya nanti gitu. Nah, yang subclass yang umum dipilih itu biasanya kalau nggak 190 itu yang regional, atau yang 189 itu yang not regional. Bedanya apa? Kalau yang 190 itu kalian di lock di satu regional itu selama 2 tahun gitu. Banyak yang bilang katanya bisa pindah setelah granted. Saya tidak menyarankan itu karena banyak juga kejadian itu begitu nggak 190 terus mereka pindah keluar dari state tersebut, terus jadi masalahnya itu ketika dicek ternyata mereka kerja pas dari TFN-nya itu kerjanya bukan di, misalnya kalian dari 190 di Tasmania, terus habis itu kalian pergi ke state lain, TFN kalian itu kan dipakai pas kalian kerja.
Dari situ kelihatan kan kalian kerja yang bayar company mana. Kalau company-nya dari Sydney, tapi kalian 190 di Tasmania, terus tiba-tiba orang Tasmanianya datang dong, ntar siang jam 3 nih, jam 3 siang datang ya ke Tasmania. Itu ada yang mau diomongin. Nah, kalian lagi kerja di Sydney. Ya, congratulations dah. Jadi masalah deh tuh. Nah, efeknya apa? Bisa di-cancel 190-nya itu. Gitu. Jadi kalian memang harus tinggal 2 tahun setelah kalian nominasinya itu di approve. Itu 2 tahun harus stay di region tersebut. Dan yang berikutnya, siapin IELTS. Loh, kan udah pernah siapin IELTS dulu sebelumnya waktu mau sekolah. Ya itu kan 1 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu kan. IELTS itu kan sama PTE cuma validnya 1 tahun. Jadi begitu kalian lulus, itu aja udah berapa tahun. Minimal kalau kalian ngambil bachelor 3 tahun. Ya berarti harus ngambil lagi untuk ini. Bahkan untuk apply visa, graduate visa, misalnya memang udah ngambil IELTS lagi pun, graduate visa kan 2 tahun. Kalian mau apply PR ya kalian pasti nambah lagi. Pasti tes lagi IELTS-nya. Karena itu kan berlakunya cuma 1 tahun. Gitu. Nah, ini yang seru. Fakta berbahaya yang sering seliweran di sosial media. Gitu. Karena saya berapa kali nih kan suka lewat tuh di Instagram gitu kan, di Facebook gitu, atau di TikTok gitu kan, katanya kerja di Australia sambil sekolah itu bisa cover biaya sekolah. Nih aku loh kerja di Australia, aku bisa bayar uang sekolah aku sendiri loh. Gini tergantung yang kalian ambil itu apa. Sekarang kalau kalian, ini kan kita bicara secara legal ya, itu berarti kita nggak melanggar peraturan apapun. Kalian sekolah di Australia total biaya 114.000. Terus habis itu kalian kerja part time 24 jam seminggu, bisa bayar uang kuliah setiap semesternya itu. Kalau kalian puasa terus selama 1 semester, mungkin cukup, mungkin nggak tahu juga tuh. Tapi kan kamu masih harus bayar rent apa segala macam gitu kan. Kalau menurut logika itu, kalau secara legal itu nggak bisa gitu loh. Nah, aku nggak yakin apakah orang itu yang ngepost di TikTok atau di Instagram itu menyebutkan kalau dia kerjanya itu legal 24 jam per minggu atau enggak. Kayaknya enggak deh biasanya. Itu kali mereka cuma ngomong kerja di Australia itu bisa bayar uang sekolah sendiri. Rasanya sulit ya. Itu hampir enggak mungkin untuk seperti itu gitu loh, untuk bayar uang sekolah sendiri dengan kerja cuma 24 jam seminggu gitu. Tapi kalau mereka punya solusi lain ya monggo ditanya ke mereka gitu. Tapi ya pasti ada resikonya gitu. Kalau nggak legal ya pasti ada resikonya. Ada lagi katanya jam kerja nggak dicek katanya imigrasi. Nggak gitu juga gitu. Jadi gini loh, waktu kalian sekolah terus kalian kerja lebih dari 24 jam seminggu, terus habis itu kalian nge-apply TR. Wah, TR saya lolos. Nggak ketahuan saya kerja lebih dari 24 jam seminggu. Ya karena TR memang belum permanen kan. Tuh, maksudnya setelah kalian TR ya kalian masih ada kemungkinan untuk pulang. Tapi kalau kalian minta permanent residence, itu diceknya itu truly atau in detail gitu. Jadi ada kemungkinan mereka akan ngecek kalian selama ini ada melanggar hukum apa gitu. Ada nggak kerja lebih dari 24 jam seminggu atau lebih dari 20 jam seminggu itu. Kalau ada ya itu akan jadi masalah gitu. Jadi jangan dikira nggak dicek, kemungkinan tinggi itu akan dicek. Jadi hati-hati gitu. Jangan nakal ya, ikutin peraturan yang benar. Nah, terus habis itu yang berikutnya, kerja menggunakan ABN itu katanya bisa kerja lebih dari 24 jam per minggu. Enggak juga gitu. Ini juga akan dicek. Sama aja. ABN, TFN itu sama-sama bisa dicek sama orang pajak, sama-sama dicek sama imigrasi. Nah, ada yang bilang lagi katanya kerja sebagai Uber Eats driver atau Uber driver itu nggak ada batas waktu. Nggak begitu juga, karena saya juga bekas Uber driver, itu saya lihat dan saya tahu setiap kali kalian on, terus kalian off, itu akan dikasih waktu kalian kerja berapa jam kalian online. Bahkan ada warning di situ setelah berapa jam itu kalian disuruh istirahat gitu. Nah, itu kan bukan cuman muncul di HP ya, itu di record sama Ubernya, kalian kerja dari jam berapa sampai jam berapa.
gitu. Jadi kalau misalnya di situ hari ini, oh saya sudah kerja lebih dari 6 jam, terus habis itu tambah lagi 6 jam besoknya, tambah lagi 6 jam berikutnya, tambah jam berikutnya, ya itu kan ketahuan nanti jadinya gitu. Dan kalau misalnya kalian kerja lebih dari 24 jam per minggu, berarti kan siang kalian kerja juga, terus kalian bolos kuliah, terus habis itu attendance below 75%, kalian dapat surat dari kampus di ignore, terus habis itu kampusnya lapor ke imigrasi, ya kalian akan langsung dicek kan habis itu gitu. Nah ini akan jadi salah satu yang dicek juga, karena mereka nggak langsung ngecek bilang oh kamu gini-gini ya, ini saya belum cek terus dia udah nuduh gitu. Nggak begitu, dia cek dulu, begitu udah ada buktinya semua kalian dipanggil set, nah comot cut udah pulangin, kalian udah melanggar gitu. Jadi hati-hati. Nah terus ada lagi ya, ini juga ini nih seru nih. Untuk ambil diploma kan murah susah, jadi ambilnya bachelor dulu gitu, dapat visa bachelor ke Australia, begitu sampai habis itu pindah ke diploma karena bayar sekolahnya lebih murah. Nah ini nih kejadian di Tasmania ini itu banyak sekali yang kayak gitu. Nah akhirnya pemerintah bikinlah sebuah peraturan yang untuk menghalau lubang-lubang yang kayak begini nih gitu. Nah, ada yang namanya concurrent visa. Ini yang dicoba untuk diakalin sama para agent-agent study. Gitu. Jadi nih, yang ini websitenya education.gov.au ya, berarti website resminya Australia. Providers will not be able to concurrently enroll students who have not completed 6 months of their principal course. Kayaknya orang biasanya tuh salah pahamnya di sini, karena mereka pikir diploma saya sudah 6 bulan di sini, udah habis itu saya merasa nggak cocok, jadi saya mau pindah gitu. Nah tapi di sini jelas tertulis bahwa 6 month-nya itu of their principal course. Jadi kalau misalnya kalian nge-apply Bachelor of IT, berarti waktu kalian nge-apply visa itu kan visa bachelor. Nah berarti yang si prinsipalnya ini adalah waktu kalian di bachelor, bukan waktu kalian di diploma. Itu diploma itu bukan bagian dari prinsipal, tapi prinsipalnya itu adalah di bachelor. Jadi kalian udah harus 6 bulan dulu di bachelor. Habis itu kalian harus minta yang namanya release letter sebelum kalian itu minta daftar pindah ke sekolah lain. Itu harus ada release letternya ini. Kalau release letternya nggak ada, sekolah yang baru itu kalau dia bikin concurrent visa, mereka melanggar peraturan, bisa ditutup sekolahnya, kaliannya dipulangin gitu. Nah yang jadi masalah adalah biasanya agent-agent itu nggak update sama yang beginian, terus mereka bilang bisa, tapi kalau misalnya nanti ada masalah, yang rugi itu bukan agentnya, tapi yang rugi itu kalian, karena kalian udah rugi waktu dan rugi duit gitu. Jadi hati-hati gitu, karena banyak deh zaman sekarang itu, kalian mesti hati-hati, research sendiri itu, jangan cuma dengerin orang, tapi kalian research sendiri, buka website resminya, baca itu, jangan malas baca cuma nanya gitu, tapi baca dulu, kalau bingung baru tanya. Tanyanya ke siapa? Tanya ke orang yang benar-benar ngerti gitu. Jangan tanya sama temen yang udah di sana, nggak taunya dia juga bandel atau dia juga dibohongin sama agent studinya dia. Nah udah jadi salah semua, berentet itu. Jadi cari tahu dulu sendiri itu, andalin diri sendiri dulu untuk cari informasinya. Kalau masih nggak dapet, nah baru kita cari second opinion gitu. Nah ini yang tadi saya bilang yang katanya kerja di sini terus bisa cover biaya sekolah ya. Ini kan yang kemarin, yang waktu ngelihat working holiday visa itu. Nah ini rate-nya kan sama. Nah balik lagi, semua bergantung jenis pekerjaan apa segala macam. Ini jujur saya cuma copy paste dari yang kemarin. Nah tapi ini penghitungannya sekarang dengan limit 24 jam 1 minggu. Dan kita ambilnya yang casual ya, berarti yang rate-nya paling tinggi, si 26,73 ini. Itu kalau kita cuma kerja 24 jam dalam 1 minggu, berarti kita dapat $641.52 per minggu. Nah dalam 1 bulan itu kita dapat 2.566 per bulan, belum dipotong sama biaya rent. Nah kalian kan
bisa hitung sendirilah kira-kira sendiri ya. Biaya kuliah 112.000 per bulan 2.500, belum dipotong sama rent, belum dipotong sama makan dan biaya transport. Cukup nggak kira-kira buat bayar 112.000 itu per tahun? Coba dihitung sendiri kira-kira. Ini dari sini nih udah bukti bahwa yang mereka ngomong itu cuman clickbait aja. Itu karena informasinya nggak bener gitu. Dan saya sebenarnya nggak gitu suka ya, karena itu menjerumuskan orang jadi punya pengharapan. Itu kalau mau ngasih informasi, kasih informasi yang bener, yang fakta. Gitu loh. Jangan yang kayak begitu yang orang jadi berharap dan berpikir bahwa di sini lebih indah. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu, karena begitu sampai di sini, oh kok kemarin kayaknya orang itu bisa bilangnya. Terus habis itu kalian komen ke dia, kalian DM Instagramnya atau kalian DM TikToknya, emang dia bales? Kenal juga enggak? Tuh, jadi mesti hati-hati. Ini saya kasih informasi begini supaya kalian tahu, jadi kalian nggak dibohongin sama yang bait kayak begitu. Tuh tujuannya tuh itu. Nah, sekarang tips untuk milih uni atau college-nya. Nah, balik lagi, kalau kalian ingin kembali ke Indonesia setelah studi, pilihlah university yang terbaik di Australia. Memang pasti agak mahal, tapi kalau udah diakui di seluruh dunia, cari kerjanya nanti akan lebih gampang. Terus yang kedua, pilih bidang yang memang benar-benar pingin dikuasain dan dipelajarin. Gitu loh. Maksudnya jangan kalian benar-benar, kalau misalnya gini, kalian mau ngambil sesuatu terus benar-benar belajarnya sungguh-sungguh gitu, kalian cari semuanya, itu kalian akan jadi yang terbaik. Tapi kalau belajarnya setengah-setengah, cuman karena disuruh sama orang tua atau disaranin sama teman apa segala macam, itu biasanya belajarnya pun nggak semangat. Itu biasanya gitu. Tapi ya balik lagi ke orang masing-masing. Kalau emang dasarnya pintar, kalau saya kan memang kurang pintar ya gitu. Tapi kalau yang emang dasarnya pintar, itu kayaknya mau belajar apa juga masuk-masuk aja dia gitu. Nah, kalau kalian pingin stay buat PR, yang kalian harus pertimbangin ya pasti yang pathway-nya ke PR melalui studi yang paling mudah yang mana. Tapi balik lagi, kalian sukanya apa dulu gitu. Nah, itu bisa nggak masuk ke pathway-nya PR, gampang apa enggak. Nah, tapi kalau misalnya kalian bilang gampang pun, mungkin gampangnya untuk tahun ini, tapi tahun depan itu bisa berubah lagi. Itu yang poinnya tinggi yang mana, karena kan nge-apply PR itu kan by point kalau di Australia itu. Nah, itu kalian mesti update juga sama itu, atau kalian carilah lawyer atau education agent yang memang bener-bener support kalian, bisa bantu kalian gitu loh. Nggak cuma mau duitnya kalian aja, tapi memang bener-bener bantuin kalian untuk masa depannya kalian juga gimana gitu. Kalian bilang dari awal mau PR, ya nanti mereka akan menyarankan ini gitu. Terus kalian cek di internet, di Google itu ada yang namanya skill occupation list. Nah, kalau bisa, kalau memang kalian pengen ngambil PR, cari major yang ada di list skill occupation itu. Itu kenapa begitu? Karena yang ada di skill occupation list itu adalah skill-skill yang memang lagi dibutuhkan sama Australia. Itu ada beberapa yang memang dia untuk jangka panjang, ada beberapa yang memang untuk jangka pendek aja gitu. Makanya itu selalu berubah-berubah setiap tahunnya. Jadi kalian harus cek. Gitu. Nah, yang ketiga itu bangun pengalaman hidup dalam hal pekerjaan dan studi. Jadi waktu kalian nanti mau apply PR itu kan ada skill assessment apa segala macam. Nah, itu kalau kalian dari awal misalnya kalian ngambilnya di master atau di PhD, terus kalian mau apply PR setelah kalian selesai, itu kan akan dilihat background ceritanya dari belakang. Itu kalau misalnya ada skill assessment yang udah memang bisa diambil, jadi biarpun studi kalian belum selesai di master atau belum selesai di PhD, tapi memang bachelor sama masternya itu kalian ada pengalaman kerjanya dan bisa dipakai di skill assessment, ya langsung apply PR aja, nggak usah nunggu si studinya selesai pun kalian udah bisa nge-apply kok. Gitu, nggak harus nunggu studinya selesai dulu gitu. Nah, tips yang berikutnya itu kalau kalian memang udah bingung, udah berasa aduh susah banget ya, ribet banget kayak begini, atau nggak yakin, pakai educational agent. Jangan ngide-ngide, nyoba-nyoba sendiri lah gitu, untuk menghindari kesalahan pas ngisi form visa. Karena pas ngisi form visa itu banyak banget kata-katanya dan kadang-kadang tuh bahasa Inggris yang dipakai tuh agak susah untuk dimengerti gitu. Jadi lebih bagus kalau misalnya kalian memang bingung, pakai si education agent itu gitu. Karena biasanya mereka nggak nge-charge kita, tapi mereka bakal ngambil komisi itu dari sekolah. Itu cara mereka dapetin duit tuh kayak begitu.
Jadi bukan dari kitanya tapi dari sekolahnya. Gitu. Kalau misalnya kalian pingin coba sendiri, ya pastiin informasi yang diisi itu benar dan akurat. Jangan asal-asalan, tapi yang hati-hati banget gitu, supaya jangan sampai salah nanti pas kalian nge-apply. Jadi kalian nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang duit gitu. Udah lah ya, udah panjang banget, 45 menit nih videonya. Nanti yang berikutnya ntar kita bahas lagi part 3-nya untuk yang sponsorship. Tapi buat sekarang ya sampai di sini dulu. Tuh, thank you yang udah nonton sampai habis, yang nggak di skip-skip, supaya informasinya nyampe semua. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa post di comment section langsung. Kalau ada request buat video yang lain, atau ada pingin coba informasi-informasi tertentu gitu yang ada di otak kalian, bisa post di komen juga. Atau kalau mau lebih private bisa DM Instagram yang tadi ada di awal video. Jangan lupa juga like videonya kalau misalnya membantu, share ke yang lagi butuh, buat teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh, itu bisa di-share ke mereka. Subscribe channelnya juga supaya nanti kalau ada informasi-informasi lain itu kalian bisa langsung ini, kalau bisa bunyiin loncengnya sekalian, dipencet tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasinya. Itu nanti kita akan coba upload juga video supaya nggak semuanya boring kan kalau informasi slide semua. Nah, nanti kita coba post hidup di Australia tuh kayak apa sih gitu, kayak belanjanya, jalan-jalannya gitu ya, biar seru. Jadi nggak selalu tentang informasi visa kayak begini kan, lama-lama kayak too much information at the same time, itu nggak bagus gitu. Oke lah kalau gitu, saya udah capek ngomongnya. Nanti kita lanjutin di video berikutnya, oke? Thank you, bye.